Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Kampus Politeknik STMI Jakarta, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi 8 dan materi tambahan 1. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Maulana Halilur Rohman dengan NIM 2923041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Aulanisa dengan NIM 2923031 dan Dengan saya Muhammad Abdu NIM 2923047. Dan dengan saya Toha Prasetyaji dengan NIM 2923019. Oke, selanjutnya untuk bab 8 ada berjudul konstruksi support lokator SIM cylinder clamp. Isi kontennya adalah yang pertama komponen penyusun support lokator, kedua proses perancangan support lokator, ketiga ada clamp unit, silinder tipe, keempat jenis air silinder untuk clamping di jig and fixture. Eh, untuk yang pertama komponen penyusun support lokator, yaitu ada lokator head, clamp head, SIM, lokator body atau lokator body tambah ikel, dan terakhir silinder clamp. Ya, di sini bisa dilihat pada gambar tata letak dari masing-masing komponennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada proses perancangan support lokator. Lokator head yang pertama menentukan posisi lokator head, yang kedua menentukan bentuk lokator head, yang ketiga menentukan dimensi lokator head, yang keempat membuat lubang untuk baut pengikat SIM. Baik, selanjutnya ada clamp head. Nah, di sini terdapat proses perancangan support lokator yang mempunyai komponen yaitu bernama clamp head. Nah, di clamp head ini tuh di sini tuh yang pertama tuh ada caranya, yaitu terdapat 4 cara, yaitu menentukan posisi clamp head, itu yang pertama, dan yang selanjutnya itu menentukan bentuk dari clamp head-nya tersebut. Lalu yang ketiga itu menentukan dimensi clamp head. Lalu yang terakhir ada menyesuaikan lubang baut untuk pemasangan SIM. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bareng-bareng secara seksama. Clamp head ini tuh terdapat pada sisi bagian atas ya, di atas di sini. Itu. Lalu clamp clamp head ini tuh kayak kepala sukunya gitu loh. Klaim dia. Nah, tugasnya ini tuh penting dia tuh. Nah, di sini tuh tugasnya dia tuh untuk nyekram benda kerja tuh biar nggak gerak-gerak gitu. Pas waktu pada saat lagi proses lagi dikerjakan seperti itu. Lalu klaim head tersebut tuh apa namanya tuh bikin kerjaan jadi lebih presisi dan rapi. Dan selanjutnya itu dia tuh juga buat ngehemat waktu dan tenaga juga. Lalu dia tuh juga mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya pada proses perancangan support lokator itu ada lokator ikel. Lokator ikel itu biasanya digunain jika lokator body untuk menambahkan tinggi pada lokator body. Untuk langkah-langkah dalam menggambar lokator ikel ini, yang pertama itu ada menentukan tinggi ikel. Lalu yang kedua menentukan posisi ikel. Selanjutnya barulah kita menggambar ikel sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada SIM. SIM ini itu merupakan eh, lembaran logam yang lembaran logam yang lembaran logam yang digunakan. Biasanya komponen ini tuh adalah komponen tambahan. Nah, langkah-langkah untuk menggambar SIM ini tuh yang pertama diletakkan di bawah lokator head, kemudian disesuaikan dengan tebal dan bentuk sesuai spesifikasi jig and fixture. Lalu selanjutnya di sini tuh ada proses perancangan support lokator. Dan support lokator ini tuh eh, mempunyai bagian komponen yaitu lokator body yang bernama lokator body. Nah, di dalam dunia produksi ini tuh kita tuh sering berurusan sama yang nama itu dengan jig and fixture. Nah, di dalam jig and fixture ini tuh ada komponen penting ya namanya tadi body locator tersebut. Nah, gampangnya ini tuh body locator ini tuh eh, penentu dia tuh berfungsi sebagai penentu posisi benda kerja pada saat proses berlangsung seperti itu. Dan caranya tuh cara kerjanya tuh dia tuh menghubungkan locator head dan klem unit dan nikel. Dan selanjutnya itu yang kedua ada menyesuaikan dengan posisi dan bentuk dari SIM, locator head, serta klem unit. Seperti itu. Selanjutnya ada klem unit silinder tipe yang berfungsi sebagai mekanisme penjepitan clamping untuk menahan benda kerja. Adapun komponen penyusun seperti air klem, klem arm, dan terakhir klem hinge dan bracket. Ya, bisa dilihat dari gambar. Lalu kriteria desain klem unit. Yang pertama, titik penekanan harus sejajar dengan titik putar untuk efisiensi maksimal. Dalam kondisi tertentu, titik putar bisa lebih rendah dari titik pengkleman. Adapun jenis-jenis air silinder untuk clamping di jig and fixture. Yang pertama, merek CMC tipe CK, dan kedua, merek CKD tipe CAC. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun sanggahan, kritik, dan saran, maka kita lanjutkan. Itu bab 1 materi tambahan, pengenalan jig dan fixture. Isi konten ada pendahuluan, tujuan jig and fixture, ketiga pertimbangan umum dalam perancangan jig and fixture. Di bab pendahuluan ini, yang pertama membahas tentang peran jig and fixture. Jig tersebut berarti alat bantu untuk memegang dan membimbing pahat atau alat potong. Sedangkan fixture sendiri yang berarti alat bantu untuk memegang benda kerja yang terpasang pada mesin. Kemudian ada tujuan utama manufaktur, yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses produksi. Selanjutnya ada manfaat utama jig and fixture, yaitu meningkatkan efisiensi produksi, kedua menjamin ketepatan, presisi, dan akurasi produk, dan yang ketiga memungkinkan operator non-ahli untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan jig and fixture.
dalam segi aspek aspek ekonomi. Di sini terdapat 3 bagian aspek dalam ekonomi ya. Yang pertama di sini ada mengurangi biaya produksi dengan mempercepat waktu proses. Lalu yang kedua di sini tuh ada mengoptimalkan mesin untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang terakhir di sini ada mengurangi kebutuhan inspeksi karena hasil produksi lebih seragam. Lalu selanjutnya di sini ada dari segi aspek sosial dan keamanan. Di sini terdapat 2 aspek dalam sosial dan keamanan. Yang pertama itu ada mengurangi beban kerja dari operator. Lalu yang kedua meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Lalu di sini yang terakhir terdapat aspek teknis. Di sini terdapat hanya satu, yaitu memastikan ketepatan dan keseragaman ukuran produk. Selanjutnya ada pertimbangan umum dalam perancangan jig and fixture. Yang pertama itu ada fungsinya. Di dalam fungsi itu berarti harus sesuai dengan bentuk dan toleransi yang dibutuhkan dan mempermudah proses produksi dan inspeksi. Selanjutnya ada pengoperasian dan ergonomi. Nah, salah satunya itu mudah digunakan oleh operator dengan desain yang ergonomis, serta elemen pengoperasiannya harus mudah dikenali dan dimengerti. Selanjutnya ada efisiensi dan ekonomi, yaitu biaya pembuatan harus sebanding dengan manfaatnya dan target break even point harus dicapai. Oke, di sini ada pertimbangan umum dalam perancang jig and fixture. Di sini ada konstruksi dan desain. Yang pertama menggunakan elemen standar untuk efisien produksi, dan yang kedua desain harus logis, sederhana, dan tidak terlalu berlebihan. Terus lalu ada keamanan. Yang pertama harus aman bagi operator, baik dari sisi mekanik, listrik, maupun tenaga kerja. Dan yang kedua, mencegah kesalahan peletakan dan pencekaman yang dapat merusak benda kerja. Oke, baik. Selanjutnya ada discussion time. Jika ada pertanyaan, sanggahan, kritik, dan saran, dipersilakan. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, sanggahan, kritik, dan saran, maka selanjutnya yaitu ada... Oke, ternyata telah habis. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.